Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rezeki kepada kita semua dengan menundukkan apa-apa yang di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi untuk kita semuanya. Dan belum cukup dengan itu, Allah turunkan para nabi dan rasul dengan membawa petunjuk kehidupan dari kitab-kitab para nabi yang lalu sampailah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kita semuanya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sampailah ke kita khataman nabiyyin, penutup para nabi, Rasulullah Muhammad SAW. Allah dan Rasulnya senantiasa mengajak kita semuanya untuk yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur, keluar kita semua dari kegelapan jahiliyah pada cahaya, dari tidak memahami membangun sumber daya manusia seperti apa. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Dan siapakah orang yang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran, kitab Allah, sebagai pedoman hidupnya, dan senantiasa bisa menahan amarah, senantiasa bisa infak dalam lapang maupun sempit, dan juga senantiasa memperbaiki diri, serta orang yang bertakwa itu bisa menahan amarah. Hadirin hadirat rahimahullah, tema kita pada kali ini, pertahankan takwa sepanjang hayat, kunci surga di akhirat. Hadirin hadirat rahimahullah, bagaimana jika takwa itu hilang dari diri atau pemimpin bangsa? Padahal takwa itu nomor satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Penentu mulia tidaknya manusia. Kita menjadi orang yang tidak mulia kalau takwa hilang dari diri kita. Demikian juga pemimpin-pemimpin bangsa kita. Ketika tidak bertakwa, maka mereka bukan orang-orang yang mulia. Karena itu umat Islam dengan sampai tertipu berkali-kali ketika umat Islam hanya dijadikan voter getting atau hanya untuk pelengkap pemerintah. Tapi nomor satunya adalah orang-orang yang tidak suka pada Islam. Ustadznya, kiainya hanya sebagai penambah suara saja. Yang kedua, bagaimana jika takwa hilang dari diri kita? Padahal takwa itu hakikat kebahagiaan hidup. Karena jalan keluar, rasa cukup Allah hanya limpahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita kehilangan ketakwaan, maka kita akan menjadi orang yang serakah, yang tamak, yang tidak punya rasa cukup. Yang ketiga, kunci berkah hilangnya dari bumi. Bila kita penyusun negara, apalagi yang mendapatkan amanah-amanah, kehilangan ketakwaan, maka akan kehilangan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini yang sangat fundamental, adalah orang yang bertakwa itu akan mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luas seluas langit dan bumi nanti di akhirat selama-lamanya. Karena itu, Allah berfirman kepada kita semuanya, bahkan diwajibkan kepada semua tauhid, berwasiat di atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ketakwala kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penentu kemuliaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa
ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai orang-orang yang beriman, ya wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang dimana. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pertahankan ketakwaan. Karena kemuliaan oleh Allah tidak diletakkan pada warna kulit, tidak diletakkan pada tinggi badan, tidak diletakkan pada tingginya jabatan, kekayaan, tapi diletakkan pada ketakwaan. Hadirin rahimahullah. Yang kedua, takwa hakikat bahagia. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa huwa hasbuhu amrihi yusra yukaffir 'anhu sayyi'atihi yu'adhib lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, akan diberi rasa cukup, akan dimudahkan segala urusannya, amrihi yusra, akan ditutup keburukan-keburukannya dan akan dilipat gandakan pahala. Surah 65 ayat 2-6. Jangan sampai kita kehilangan takwa sehingga berubah. Bulan Ramadan kita sangat dermawan, begitu masuk bulan Syawal langsung tamatnya luar biasa, langsung serakahnya luar biasa. Nauzubillah. Takwa ini bukan untuk siapa-siapa. Memang dampaknya untuk masyarakat luas, tapi yang utama adalah untuk diri kita sendiri. Hadirin rahimahullah, maka saya sebut di ayat ini takwa itu hakikat kebahagiaan. Banyak manusia mengira ketika jadi orang kaya pasti bahagia, ternyata tidak. Ketika menjadi pejabat tinggi pasti bahagia, ternyata tidak. Dia sudah berpikir tentang suksesi, tentang keberlanjutan, tentang masa pensiun dan sebagainya. Ternyata hakikat bahagia Allah letakkan pada jiwa-jiwa yang bertakwa. Semoga Allah karuniakan kita semuanya dan keluarga besar kita yang ada di rumah dan ada di mana saja karakter orang yang bertakwa. Amin. Takwa adalah kunci berkah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang bertakwa tidak cukup hanya memakmurkan masjid, tidak cukup hanya dengan sholat saja, tapi Bapak Ibu mesti mengisi panggung-panggung politik, panggung-panggung ekonomi, panggung-panggung apa saja yang ada di negeri ini, dari tingkat RT, RW, kelurahan, camat, DPR. Jadi selepas Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah henti untuk menduduki tempat-tempat yang strategis. Karena apa? Allah letakkan keberkatan bukan pada sumber daya alam, tetapi kepada karakter sumber daya manusianya dengan dua ciri, aman dan iman dan takwa. Karena kita bisa merasakan sendiri, negara kita punya tambang, negara kita punya lautan, negara kita dikaruniai Allah hutan yang luar biasa, punya sawit, punya ekspor yang terbesar. Tetapi ketika manusia-manusianya bertakwanya hanya di bulan Ramadan saja, maka yang terjadi adalah angka stunting masih mendekati 30%. Pendidikan masih sangat mahal, itu pun masih kurang. Dari yang melamar pendidikan tinggi saja, rata-rata masuk ilmu komputer itu yang daftar hampir 1.500, yang keterima hanya 100 orang. Satu perguruan tinggi, apalagi kita lebih banyak lagi yang mendaftar. 2.000 yang mendaftar bahkan lebih, yang keterima hanya 100. Berarti negara kita bukan hanya sekedar SPP yang mahal, memang kursi pendidikan masih sangat terbatas. Karena itu sangat penting bagi sekalian, keluar dari masa ini, sarankan kepada diri kita, putra-putri kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengubah sumber daya alam yang selama ini banyak korupsi menjadi kekayaan APBN
sekaligus mutu pendidikan nasional, sekaligus menjadikan sumber daya alam kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan itu hanya dan jika hanya mereka-mereka dikelola oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan. Kalau Rasulullah SAW mengajak Abu Jahal untuk beriman dan bertakwa tidak mau, maka diganti oleh Umar bin Khattab, diganti oleh Abu Bakar Siddiq, diganti oleh Ali bin Abi Thalib, diganti oleh Salman Al-Farisi. Itulah pemegang-pemegang kepemimpinan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi jangan biarkan negara dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Kita sedang berdoa pada Allah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tetapi Bapak Ibu sekalian mencoblos orang-orang kafir yang diangkat yang pemimpin nasional. Hadirin hadirat Allah. Takwa itu adalah kunci ampunan dan masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas di sebelah langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini karakter orang yang bertakwa. Bagaimana kalau mereka ini menjadi pemegang amanah-amanah negara? Dalam lapang maupun sempit saja dia berinfak, apalagi amanah pasti harus disampaikan. Jadi tambang kita akan menjadi makmuran negara. Jangan sampai Bapak sekalian menjadi orang yang mewakili negara untuk menandatangani perpanjangan eksplorasi pertambangan. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang mendapatkan ucapan terima kasih dari perusahaan tambang tadi, melebihi kekayaan, melebihi gajinya. Kita masih ingat petugas zakat pada zaman Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Rasulullah keliling kampung, datang ke orang yang beriman, khudh min amwalihim sadaqah, ambil dari mereka zakatnya. Kemudian setelah keliling-keliling beliau mendapatkan uang zakat itu. Tapi ada salah seorang yang beriman memberikan hadiah kepada petugas zakat tadi. Maka dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ini uang-uang zakat yang saya pungut dari orang-orang yang beriman. Yang ini adalah hadiah untuk aku sebagai ucapan terima kasih dari orang yang beriman yang saya pungut zakatnya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wahai saudaraku, apakah engkau akan mendapatkan hadiah dari orang yang dipungut zakatnya tadi jika engkau tidak aku perintahkan sebagai pemungut zakat? Jawabannya tidak. Kalau begitu ini terikat dengan jabatan. Jadi uang hadiah tadi harus masuk ke Baitul Mal bersama uang zakat. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin husnul khotimah, mulai hari ini waspada untuk para petinggi-petinggi bangsa dan negara. Ketika memperpanjang lembaga pula, mereka mengucapkan terima kasih. Jangan sekali-kali masuk rekening istri, masuk ke rekening anak, masuk ke rekening diri sendiri, atau orang yang disamarkan sehingga seolah-olah kita tidak menerimanya. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Demi keselamatan diri, demi keselamatan anak istri, demi keselamatan kita semuanya, mari kita contoh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka pantas apabila kamu contoh seperti itu, maka kas segera menjadi sangat besar dan akan dibelanjakan secara prioritas untuk membangun pendidikan dan kecukupan gizi masyarakatnya. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi jika karakter takwa hilang dari diri atau pemimpin bangsa yang suka memberi menjadi tidak suka memberi, emosi menjadi gampang marah, pemaaf menjadi tidak ada maaf bagimu. Yang terakhir, progresif perbaiki diri, ya sudah, toh saya yang menjadi pejabat, perpanjang lagi dan perpanjang lagi. Jadi sangat berbahaya bagi sekalian, bagi diri pribadi, bagi masyarakat, ketika pemimpin-pemimpin bangsa ternyata kehilangan karakter takwa atau ketakwaannya menjadi bulan Ramadan saja,
Akhirat adalah surga. Ini final. Semua kita kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap kita, setiap pribadi, setiap jiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan semua akan disempurnakan pahala nanti di hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jadi orang yang beriman dan bertakwa nanti akan Allah persilakan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Allah, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tidak seperti dunia karakternya, yaitu Allah sebutkan khalidina fiha. Bapak-bapak tidak akan tua, tidak akan sakit, dan selama-lamanya. Makanya malam-malam akhir adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita, inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Silakan apabila setelah salat tarawih kemudian istirahat, nanti malam sekitar jam 2 bangun lagi, menangis di hadapan Allah, minta berdoa seperti yang Rasulullah ajarkan melalui Aisyah pertama. Apabila ada malam pada aku harus minta apa? Inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Karena kalau sudah sampai ke sana kita tidak dipersilahkan masuk surga, ruginya luar biasa. Sepanjang kehidupan dunia bahkan tidak akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah pertahanan takwa ini sangat terkenal. Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin hadirat rahimahullah. Inilah yang disebut husnul khatimah. Kalau sampai lepas ketakwaan, apalagi sampai lepas yang paling mendasar keislaman, maka Bapak Ibu sekalian kita suhul khatimah. Jangan sampai himbauan jabatan, himbauan dari orang-orang kafir untuk mendukung mereka menjadi pemimpin, Bapak korbankan ketakwaan, Bapak korbankan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya Bapak menyalahi Allah, dan ternyata menjadi dampak kemakmuran semakin jauh dari negeri yang kita cintai. Hadirin hadirat rahimahullah. Bagaimana strategi pertahanan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat yang sangat heterogen? Nomor 1 adalah muraqabah. Yang kedua muhasabah. Nomor 3 mu'aqabah. Dan yang terakhir mujahadah. Dan 4 strategi misalnya. Apa itu muraqabah? Tanamkan dalam jiwa kita rasa bahwa Allah senantiasa mengawasi. Atasan langsung belum tentu melihat kita, tapi Allah yang maha melihat. Jadilah kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang disiplin, bukan karena atasan langsung, tapi walladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa senantiasa menanamkan sifat ini, pengawasan Allah SWT bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat kita. Yang kedua, muhasabah, yaitu menghitung-hitung jika datang kematian, tiba-tiba ada bencana. Amintum man fis sama ayusila alaikum hasiba fasatalamuna kaifa nadir. Tiba-tiba ini gedung baru ternyata roboh. Kita ketutup beton itu. Apakah kita masih bisa menyempatkan beban manusia? Bila kita memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi,
Tidak ada musibah yang tidak bahtatan. Tiba-tiba digoyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ditiup angin, tiba-tiba mobil yang sedang berjalan dilindas oleh truk atau blok. Tidak akan sampai waktu yang datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika takwa sampai lepas, ingat Allah sampai lupa, sholat sampai dilewatkan, nanti dulu, mari kita tanamkan muhasabah, menghitung-hitung jika datang kematian apakah perbekalan sudah mencukupi. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar peringatan bagi pribadi kita, tetapi Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun wa yajzi 'an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Itu nasihat Allah di dalam akhir surat Al-Quran. Wahai manusia, semuanya wahai manusia, kalian ya ayyuhan nas taqu rabbakum, takutlah kepada Allah, wakhshaw, takutlah kamu dengan hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqq, dan janji Allah itu benar. Maka kata Allah ada dua, janganlah kamu tertipu dengan dunia, dan janganlah kamu tertipu oleh penipu yang luar biasa, yaitu syaitan. Wa la ta'lamu hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah benar. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sungguh di sisi Allah kapan datangnya kematian dan kapan datangnya hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, tidak seorang di antara kita bisa memastikan apa yang Bapak Ibu akan kerjakan setelah keluar dari dunia masih esok berkata. Dan Bapak Ibu sekalian, fahami bahwa kita adalah orang yang sama, tidak akan tahu di bumi mana akan hidup. Banyak orang sudah mengkafir kuburan, bahkan membayar kuburannya dalam operasi. Ternyata meninggalnya masih haram. Itu makamnya kafir masih ada. Siapa kalau Bapak ambil? Jadi kafir itu ternyata tentu akan ditempati oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tidak ada salahnya Bapak kita silakan. Tapi jika tidak ditempati, karena memang tidak tahu Bapak Ibu sekalian di mana kita akan dimakamkan. Yang ketiga, mu'aqabah, yaitu menghukum diri bila terjadi kelalaian. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana Quran ketika terlambat sholat berjamaah, ternyata menginfakkan kebun kurmanya karena dia berjalan mengintip kebun kurmanya itu terlambat sholat berjamaah, yang menghukum dirinya. Yang terakhir mujahadah, yaitu mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri untuk memperbaiki kelalaian-kelalaian yang dilakukan selama ini. Inilah muraqabah. Dari segi bahasa, muraqabah berarti pengawasan dan pemantauan. Adapun dari segi istilah, muraqabah adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas, atau setiap kedipan mata sekalipun. Jadi Bapak sekarang melihat, belajar dan sebagainya, semuanya Allah melihat. Syekh Ibrahim bin Hawas ini adalah syekh yang melahirkan syair Tombo Hati. Jadi hati sudah mengganggu apa? Banyak tilawah dan sebagainya. Mengatakan bahwa muraqabah adalah bersihnya segala amalan, baik yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, hanya kepada Allah. Beliau mengungkapkan hal seperti ini karena konsekuensi sifat muraqabah adalah berperilaku baik dan bersih hanya karena Allah, dimanapun dan kapanpun. Allah pencipta dan Allah pemeliharanya. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu maqalidus samawati wal ardh wal ladzina kafaru bi ayati llahi ulaika humul khasirun. Allah pencipta
miliknya kunci langit dan bumi. Orang-orang kafir yang kafir dalam ayat Allah adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi karakter takwa mesti kita bawa terus, yaitu di mana saja selesaikan dengan Al-Quran. Muhasabah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang ini banyak sekali anak yatim yang dibantu oleh kita itu hanya pada Ramadan saja. Padahal dia kuliah, dia belajar. Apakah cukup bantuan Ramadan sampai selesai? Adanya Rasulullah Muhammad SAW menanyakan ketika ada seorang anak, maukah Aisyah sebagai ibu dan Muhammad sebagai bapak? Dan siapa orang yang mau memberikan kafalah kepada anak yatim akan bersama-sama aku di dalam surga. Jadi idealnya anak yatim, Bapak Ibu sekalian, itu ditawarkan kepada bapak-bapak yang mampu untuk memeliharanya, diberi makanan, diberi biaya studinya supaya keluar dari kemiskinan setelah meninggal Bapak Ibu sekalian. Itu kan pahala mengalir yang luar biasa. Jadi saya mohon BKM daftar anak yatim itu setelah ini di samping bantuan ditawarkan kepada warga siapa yang menjadi bapak asuh. Apalagi kalau rumah kita di situ ada anak yatim dan anak yatim yang kita pelihara, akan bersama-sama dan mendapat keberkatan dari Allah dan Rasul. Apalagi kalau ada anak yatim yang disebut oleh Allah sebagai anak yatim keluarga dekat, itu disebut dengan jalan yang terjal. Fakur robatin amun yaumin bimasrobah, yatiman da makrobah atau miskinan da makrobah. Jalan terjal itu apa? Memerdekakan hamba saya. Sangat berat, cinta pada harta luar biasa. Yang kedua, memberi makan di hari kemiskinan, hari kelaparan. Kepada siapa? Kepada yatim yang dekat, anak paman, anak tua, atau miskin turoban yang rumahnya berlantaikan turok, berlantaikan tanah. Jadi anak asuh, sekolahkan, kuliahkan, subhanallah. Tapi kalau Bapak tidak mampu secara pribadi, serahkan kepada Baitul Mal atau kepada lembaga-lembaga amil zakat dari Basnas maupun Bas daerah seperti ini. Serahkan saja ke sana. Hadirin yang Allah, kita muhasabah. Misi diutusnya Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak. Inna mu'asyku diutamima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad nomor 8952, Bukhari dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mu'aqabah atau iqab, menghukum. Nah ini baru sekalian, menghukum bila terlambat sholat berjamaah apa yang dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala dia mengunjungi salah satu kebunnya yang luas. Kemudian ketika selesai mengunjungi kebun, beliau menyaksikan orang-orang telah sholat asar berjamaah. Beliau merasa sangat rugi ketinggalan sholat asar berjamaah. Maka sebagai hukumannya beliau menginfakkan kebun yang beliau kunjungi untuk kepentingan kaum muslimin, karena kebunnya telah melalaikannya dari zikir kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Bisa perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin bila menyaksikan lalai dari amal ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan, juga harus segera menggantinya dengan amal-amal yang sepadan dan bersegera kepada maghfirah. Karena Allah menyatakan amal baik itu bisa menghapus amal buruk yang kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Hadirin, hadirat rahimahullah, yang terakhir adalah mujahadah. Walladzina
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, dan sungguh Allah sungguh bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Sampai 2 kali ini saudara. Wa inna, sesungguhnya Allah la pendek maaf menyertai bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Semoga Bapak Ibu diberi semangat untuk berjihad, mujahadah, baik skala pribadi bersama-sama dengan masyarakat yang lain, untuk senantiasa beriman dan bertakwa, mengisi kehidupan dengan karakter-karakter iman dan takwa. Nah, karakter generasi takwa ini sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah Talut. Talut itu bisa beriman dan bertakwa, ilmunya luas, menguasai Taurat. Dan yang kedua, badannya sehat. Jadi bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi bagus sekalian, kita harus bangun jiwa kita dan raga kita, jiwa anak-anak kita dan raga anak-anak kita, untuk memimpin bangsa yang kaya raya ini, agar masyarakatnya tidak kekurangan gizi dan tidak dalam kebodohan. Seperti ternyata dia bisa membunuh jalur atas izin Allah. Karena apa? Pasukan terkait diwajibkan. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang sudah sembuh, sudah terlanjur sakit, jangan sampai kita wariskan penyakitnya pada anak-anak kita. Sehatkan badannya, luaskan ilmunya. Dan ilmu yang luas itu bukan sekedar pinter matematika, pinter fisika dan biologi, tetapi menguasai Al-Quran di samping pinter matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu fardu kifayah. Yang kedua, orientasi akhirat dan bisa menahan hawa nafsu. Jadi tolong membawa tentaranya yang akan berperang melawan jalur memasuki sungai, padahal suasananya sangat panas dan sangat haus, tetapi tolong mengatakan yang boleh mengikuti aku hanya orang yang meminum seteguk atau 2 teguk saja dengan tangannya, tidak boleh meminum terlalu banyak. Artinya tidak boleh serakah. Kalau sudah serakah, maka dia tidak tertinggal, tidak ikut berperang bersama Allah. Yang ketiga, tidak takut celaan para pencela, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ini sangat terkenal ayatnya, surat Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'asyatil kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha innallaha wasi'un 'alim. Itu karakter yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, Islam itu dijamin menang dan Allah. Tinggal Bapak Ibu setelah Ramadan ini mau terus mau berjuang atau tidak. Kalau tidak mau, silakan tinggalkan Islam. Bapak Ibu akan dibantu oleh Allah dan kaum lain. Dan kaum lain itu dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Dan kaum lain itu mau berjuang di dalam Allah dengan penuh kesungguhan dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela, yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu teroris. Silahkan buktikan. Semua terorisme di muka bumi ini sandiwara dari orang-orang yang benci pada Islam. Islam itu di rahmatan yang lebih. Islam itu di yang membawa ayat lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang yang beriman, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tak usah nyembah apa yang kamu sembah. Kita sama-sama NKRI. Aku dinukum waliyadin. Bagi agama dan bagi agama. Islam sama sekali tidak pernah destruktif terhadap yang lain, kecuali untuk ila sabil rabbika bil hikmah, seru ke jalan
wallahi wal hasan, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billadhi hasan, berdebat saja dengan ahsan. Hadirin la ikrara fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dicela begini dan begitu, silakan. Siapakah yang tahu nanti Tuhan sebenarnya itu siapa? Apabila sumber air dihentikan oleh Allah, maka Tuhan mana yang sebenarnya air mengalir ke rumah kamu sekalian dan negeri kamu sekalian? Apakah Tuhan lain? Hanya Allah yang bisa mendatangkan. Apabila sumber rezeki dihentikan oleh Allah, apakah kamu bisa mendatangkan Tuhan lain yang bisa mendatangkan rezeki? Hadirin hadirat Allah. Dalam surat Al-Mulk jelas sekali bagian akhir. Qul a'udzu in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan, apabila sumber air itu berhenti, maka siapakah yang kamu seru selain Allah bisa mendatangkan air dan negeri kita semuanya. Yang keempat, amanah dan ilmu. Ini adalah Yusuf alaihissalam yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tidak pernah semiskin Nabi Yusuf alaihissalam. Dimasukin ke sumur dalam keadaan telanjang, tidak punya apapun, diangkat oleh musafir, dijual di pasar dengan harga murah, disuruh jadi pembantu di suatu rumah. Subhanallah. Tetapi ternyata lewat itu semuanya Nabi Yusuf dijadikan bendahara negara, yang negara ini ditimpa dengan kemarau 7 tahun. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi lumbung pangan negara sekitar. Itulah harapan kita untuk anak cucu kita. Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan sampai kebalikan dari itu. Negara yang kaya raya, penduduknya termiskin, tidak ada kemarau 7 tahun. Semua tanggung jawab kita dan sekarang ada miskin ini. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian mengatakan negara ini negara orang lain. Antum semuanya adalah mayoritas di negeri ini. Jangan sampai bertengkar, berkelahi, bergontok-gontokan satu sama lain, mencintai non muslim tapi benci sesama muslim. Laknat Allah akan menimpa kita semuanya. Hadirin adalah Allah. Sifat-sifat orang yang bertakwa harus kita pelihara sepanjang hayat kita kalau kita ingin husnul khotimah. Jadi itulah Nabi Yusuf memakmurkan bumi. Sudah Yusuf dari sahabat tugasnya. Yang keenam, menguasai besi. Ini sudah teknologi logam. Kita betul setiap hari, tiap malam kita tilawah Al-Quran, tetapi kita harus ekspresikan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Ternyata generasi awal telah membangun industri logam untuk baju-baju perang. Subhanallah. Sekarang siapa di antara kita yang punya pabrik pengolahan besi menjadi besi untuk bangunan kita? Ternyata orang lain semuanya. Nikel, bahan baku baterai. Kenapa diserahkan kepada mereka? Kemana diserahkan kepada mereka? Mestinya kita ekspor baterai, bukan ekspor biji nikel. CPO, kenapa kita ekspor mentah begitu? Bukan sampo yang kita ekspor, bukan plastik yang kita ekspor, bukan kosmetik yang kita ekspor. Kita ekspor bahan mentah, pulangnya jadi kosmetik yang mahalnya luar biasa. Iman dan takwa. Karena itu berikan kebebasan kepada putra putri kita semuanya. Setelah Bapak Ibu bekali dengan Al-Quran, silahkan akan menjadi ahli Al-Quran dan hadis. Kita kirim ke Jordan, kita kirim ke Madinah, ke Masjidil Haram, ke Sudan. Untuk jadi ahli logam, kita kirim ke ITB, kita kirim ke luar negeri, agar pulang nanti bisa mengolah nikel menjadi baterai, bisa mengolah nuklir menjadi sumber listrik. Saatnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita mengisi dunia pendidikan yang beraneka macam, tapi tetap membawa Al-Quran. Karena ya bunayya aqimus shalah
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Kenapa negeri kita sampai hari ini memakai nuklir? Apakah bangunan-bangunan rumah kita horizontal terus mengkonversi sawah menjadi rumah? Karena untuk bisa buat tower itu perlu listrik. Kalau listriknya terbatas tidak akan bisa membangun itu. Hampir semua negara-negara maju semua sudah pakai nuklir. Nanti anak cucu kita akan memulai ini. Tidak usah terlalu lama, mungkin beberapa tahun lagi ke depan harus dipakai untuk menentukan ini. Jadi mesti didesain agar negara kita seperti kembali pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak terkena kemarau 7 tahun. Lahan harus dipertahankan, rumah harus kita, listrik harus cukup. Menguasai hadis berkali logam. Yang terakhir, sholat dan zakat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seseorang mendapatkan di surat Al-Hajj ayat 41 nomor 7 Al-Hajj 41, alladzina immakanahu fil ardi, itu orang-orang yang ketika mendapatkan kedudukan di muka bumi, aqamis shalah, menegakkan salat, ita'iz zakat, menunaikan zakat, dan amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Percuma jadi lurah tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak sholat apalagi, tidak zakat apalagi, percuma jadi camat sekian tahun, ternyata hanya untuk mengambil fee dari tambang-tambang pasir, tambang-tambang air mineral. Hadirin hadirat rahimahullah, ingatlah petugas zakat zaman Rasulullah SAW. Saking senangnya dipungut zakatnya, yang memberikan hadiah, tapi hadiahnya masuk ke Baitul Mal. Yang sampai jadi lurah, ada orang yang saking senangnya terima kasih diberi izin menggali pasir di sungai di desa itu, tapi terima kasihnya diterima oleh Pak Lurahnya dan tidak dijadikan kas desa yang bisa berantas kemiskinan dan kekebalan gizi serta pendidikan. Dari level rendah saja pemegang Baitul Mal itu luar biasa. Makanya sekalian ketika kita mau masjid, kalau kita minta kepada kita saja mungkin biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu ketemu dengan pejabat, langsung sekian persen dari Baitul Mal untuk masjid Al-Hidayah bisa. Jadi alangkah indahnya apabila mau ke Baitul Mal itu paling beriman dengan kita. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian selamanya hanya membuat proposal, ya, repotnya. Karena harusnya masjid itu diberitakan, tolong itu masih renovasi, tertanda wali kota Bogor, tertanda Gubernur Jawa Barat, saatnya direnovasi. Bukan atas permintaan proposal itu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengamalkan seperti dulu para Nabi dan Rasul, anak-anak kita menjadi pejabat-pejabat. Dan selama ini anak-anak kita ya sudah, yang namanya Islam itu ya tawadhu, ya betul tawadhu. Baju 3 sudah cukup, baju kumal sudah cukup, yang penting saya sholat terus. Ternyata yang gunanya aktivis wa'mur bil ma'ruf wa nahy. Di mana kemungkaran yang ada? Sumber daya alam ternyata dikorupsi oleh pengambil keputusan, penandatangan perpanjangan semua, baik perpanjangan hutan rawan industri, perpanjangan hutan alam, perpanjangan pertambangan, perpanjangan izin penangkapan ikan di laut. Terima kasihnya menjadi uang pejabat. Kesimpulan, agar takwa sudah dalam kehidupan kita, maka muraqabah, rasa diawasi, muhasabah, perhitungan amal, muaqabah, menghukum kelalaian, dan yang terakhir mujahadah, bersungguh-sungguh. Saya tambahkan tadi, mujahadah itu tidak cukup hanya skala pribadi dalam kata-kata sholat saja, tapi jadikan diri kita dan putra-putri kita mengisi panggung-panggung ekonomi, politik, sosial, dan budaya di negeri kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum
Mari bersama saya mengamalkannya, mendidik anak-anak kita menjadi cendekiawan-cendekiawan yang muslim dan cendekiawan-cendekiawan mutakin yang pantas untuk menjadi presiden, pantas menjadi anggota DPR, pantas menjadi anggota legislatif, pantas menjadi menteri keuangan, pantas menjadi menteri sumber daya alam, pantas menjadi menteri pendidikan nasional. Dan itu tidak cukup hanya pribadi saja, tetapi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang menolong jalannya dalam barisan yang tertata rapi seperti bangunan yang kokoh. Yang sudah sepuh-sepuh tapi kaya, silahkan transfer uangnya saja untuk pendidikan anak-anak. Seperti fondasi, nggak kelihatan. Ini yang kelihatan ini, yang fondasi perannya, di hadapan Allah luar biasa itu fondasi. Para donatur yang luar biasa tidak muncul namanya. Kemudian menjadi tiang-tiang dan atap di semua pagar. Kalau kita lihat indahnya masjid ini ada di mana? Ada di bagian depan yang terlihat, tapi bagian depan ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada fondasi. Jadi ketika kita punya saudara mencalonkan anggota legislatif, mencalonkan janji, misalnya presiden dan sebagainya, pilih yang paling